Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu evaluasi dan analisis peraturan undang-undangan dalam pembuatan peraturan daerah kami mengenai pemberdayaan UMKM. Yang pertama adalah pada bagian A, itu menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan apa saja yang berkaitan dengan kewenangan menyusun produk hukum daerah yang akan kami buat itu. Pertama, kami melandasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana dalam pasal 9 itu menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan juga urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut, bagaimana dimaksud dalam pasal 9 tadi, itu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Selanjutnya mengenai urusan pemerintahan konkuren, itu merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, di mana urusan pemerintahan konkuren itu dibagi menjadi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan juga urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Jadi, dalam hal ini, usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah itu termasuk dalam usaha pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, kita akan memasuki undang-undang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dari kewenangan menyusun produk hukum daerah ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 itu eh, mengatur mengenai adanya perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 itu memasukkan peraturan daerah, kabupaten, dan kota sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk mengenai pada bagian B, karena tadi adalah pada bagian A itu menjelaskan mengenai landasan hukum ataupun pengaturan mengenai kewenangan dalam membuat dan juga menyusun produk hukum daerah. Yang B mengenai substansi, substansi itu sendiri dari produk hukum daerah itu. Apa saja yang diatur, apa saja yang boleh diatur dalam peraturan ataupun dalam produk daerah itu. Yang pertama, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang telah dirubah oleh Perpu Cipta Kerja atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan juga menengah, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro kecil dan juga menengah, baik pada tingkatan nasional maupun pada tingkatan daerah, merupakan haruslah menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan dengan Undang-Undang UMKM. Guna memberdayakan usaha mikro kecil dan juga menengah, pengaturan dalam undang-undang ini atau Perpu Cipta Kerja ini haruslah dilaksanakan melalui beberapa prinsip pemberdayaan. Dan salah satunya adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan juga kewirausahaan daripada usaha mikro, kecil, dan juga menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Kemudian, dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, pemerintah dan juga pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan yang meliputi beberapa aspek atau yang mengatur mengenai beberapa aspek, di antaranya mengatur mengenai pendanaan, mengatur mengenai sarana prasarana informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan. Kemitraan-kemitraan kemitraan ataupun pola kemitraan di dalam usaha mikro kecil dan menengah itu dilakukan di antara usaha mikro kecil dan menengah itu sendiri dengan usaha mikro kecil dan menengah atau antara usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar. Di antaranya mencakup proses alih keterampilan antara pola kemitraan itu. Alih keterampilan itu meliputi alih keterampilan dalam bidang produksi, alih keterampilan dalam bidang pengolahan, pemasaran, pemodalan sumber daya manusia, dan juga teknologi. Adapun dalam pasal mengenai kriteria ataupun apa yang dimaksud ataupun klasifikasi
mengenai usaha mikro kecil dan menengah itu tidak diatur di dalam pasal 87 Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan mengenai atau yang mengatur mengenai perubahan atas ketentuan pasal 6 di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, di mana perubahan itu menjelaskan bahwasanya kriteria usaha mikro kecil dan juga menengah itu dapat ataupun dapat diukur dari modal usahanya, dari omsetnya, dari indikator kekayaan bersih perusahaan itu ataupun UMKM itu, dari hasil penjualan tahunan UMKM itu, atau dari investasi yang dikucurkan UMKM itu, serta insentif dan disinsentif, penerapan teknologi yang ramah lingkungan, dan tingkat kandungan lokal ataupun jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria dari setiap sektor usaha. Kemudian kita memasuki proses perizinan di dalam Perpu Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja ini, di mana di dalam pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa ke- mengenai persyaratan dan juga tata cara bagaimana perizinan dilaksanakan, itu diatur melalui ketentuan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kemudian kita memasuki pembiayaan. Dalam pasal 21 Perpu Cipta Kerja tersebut, itu menjelaskan mengenai pemerintah dan juga pemerintah daerah itu menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan juga menengah. Kemudian selain daripada pemerintah, badan usaha milik negara ataupun kita bisa biasa sebut dengan BUMN, itu pun juga menyediakan pembiayaan dan juga memberikan pembiayaan dan juga permodalan yang diberikan dari penyisihan bagian laba tahunan BUMN tersebut, yang kemudian dialokasikan kepada usaha mikro kecil dan juga menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, dalam bentuk pemberian penjaminan, dan juga dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang lainnya. Kemudian, pemerintah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, itu memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, dalam bentuk keringanan tarif sarana, dan juga dalam bentuk pemasaran serta bentuk-bentuk insentif lainnya. Kemudian kita masuk kepada basis data tunggal. Di dalam basis data tunggal atau dalam hal ini kita melihat dalam pasal 28 itu menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu menyelenggarakan sistem informasi UMKM yang terintegrasi, di mana basis data tunggal sebagai data dalam sistem terintegrasi sistem informasi UMKM yang terintegrasi tersebut itu disajikan secara tepat, disajikan secara akurat dan juga disajikan secara dan juga dapat diakses oleh setiap masyarakat. Kemudian kita masuk mengenai pengelolaan terpadu daripada usaha mikro dan juga usaha kecil serta usaha menengah. Pemerintah pusat harus dapat mendorong implementasi pengelolaan terpadu usaha mikro kecil dan juga dalam penataan klaster melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga para pemangku kepentingan terkait atau yang biasa disebut sebagai stakeholder. Pengelolaan terpadu usaha mikro kecil dan juga menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kumpulan daripada kelompok usaha mikro kecil dan juga kelompok usaha mikro dan juga kecil yang terkait dalam satu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, serta penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi. Kemudian kita masuk dalam kemudahan perizinan berusaha. Dalam kemudahan perizinan berusaha, dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, maka pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus sesuai dengan kewenangan masing-masing, wajib melakukan pembinaan dan juga pendaftaran bagi usaha mikro dan juga kecil berdasarkan norma, berdasarkan standar, berdasarkan prosedur, dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ataupun pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara daring dan juga luring dengan melampirkan beberapa dokumen, di antaranya adalah kartu tanda penduduk, surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga, kemudian pendaftaran harus dilakukan secara daring, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, namun nomor induk berusaha dan juga kemudian dalam pasal 92 diatur mengenai
kemudahan-kemudahan apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap dalam memfasilitasi usaha mikro kecil dan juga menengah. Pertama, usaha mikro dan juga kecil itu diberikan kemudahan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dalam hal penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, usaha mikro dan juga kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberikan dapat diberikan insentif oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah berupa tidak dikenai biaya tambahan ataupun diberi keringanan biaya. Kemudian, usaha mikro juga kecil yang berorientasi pada ekspor dapat diberi insentif lagi, yaitu insentif kepabayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepabeanan. Usaha mikro dan juga usaha kecil dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan penghasilan. Kemudian kita memasuki dana alokasi khusus, bantuan dan juga pendampingan, serta pengadaan barang dan jasa dan sistem aplikasi pembukuan catatan keuangan dan inkubasi. Pemerintah dan juga pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan juga pendampingan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 96, yaitu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan layanan bantuan dan juga pendampingan hukum bagi usaha mikro dan juga kecil. Pemerintah dalam pasal 102, pemerintah dan juga pemerintah daerah serta dunia usaha melakukan pendampingan kepada usaha mikro kecil dan juga menengah untuk meningkatkan kapasitas daripada usaha mikro kecil dan juga menengah tersebut, sehingga usaha mikro kecil dan juga menengah tersebut mampu untuk mengakses pembiayaan alternatif, usaha mikro kecil dan juga menengah pemula, kemudian mampu memberikan pembiayaan dari dana kemitraan, mampu memberikan bantuan hibah pemerintah, mampu memberikan atau mampu mengakses dana bergulir, serta mampu mengakses tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian mengenai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembentukan produk hukum. Peraturan daerah tentang pemberdayaan UMKM di Kota Bengkulu. Pasal 18 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan. Untuk selanjutnya, sejak era kemerdekaan, undang penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang landasannya adalah pasal 18 mengenai pemberian kewenangan otonomi daerah. Di antaranya, pengaturan mengenai kewenangan daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan, serta Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa dilihat dalam slide ini. Selanjutnya, pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, maka otomatis harus berfungsi sebagai pimpinan yang memberi arahan mengenai bagaimana caranya organisasi negara dapat memenuhi tugas kenegaraannya dalam mencapai tujuan negara tersebut. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kepala daerah mempunyai tugas dan juga mempunyai kewenangan, di mana kewenangan kepala daerah tersebut diatur dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwasanya tugas dan juga kewenangan pemerintahan daerah tugas dan kewenangan pemerintahan daerah diantaranya adalah mengajukan rancangan perda, kemudian menetapkan perda dan juga keputusan kepala daerah, menetapkan perkara dan juga keputusan eh, materi peraturan perundangan harus mencerminkan beberapa asas. Pertama, asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan serta keserasian serta dan keselarasan. Selanjutnya kita masuk ke undang-undang kedua yang menjadi landasan atau substansi pengaturan dari pembuatan perda kita kali ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Lembaga keuangan mikro, yang bisa disebut sebagai LKN, itu adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan jasa pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi, serta pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan saja. Pasal 3, Pasal 3 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro berbunyi mengenai atau mengatur mengenai tujuan daripada lembaga keuangan mikro itu sendiri, yaitu lembaga keuangan mikro bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Undang-undang undang Undang-undang lembaga keuangan mikro memberikan atau membantu peningkatan pemberdayaan, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Yang ketiga, mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan juga menengah. Dalam bab ketiga, itu merupakan bagian aturan kemudahan perlindungan dan juga pemberdayaan usaha mikro dan juga usaha kecil. Pasal 37 menjelaskan bahwa perizinan berusaha untuk usaha mikro kecil dan juga menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha itu sendiri. Tingkat risiko kegiatan usaha itu sendiri termuat dalam bentuk nomor induk berusaha untuk kegiatan usaha risiko rendah, termuat dalam bentuk nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha berisiko menengah, menengah rendah, dan menengah tinggi, serta nomor induk berusaha dan juga izin untuk kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Kemudian, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu melakukan pembinaan dan juga pendaftaran bagi usaha mikro dan juga usaha kecil untuk kemudahan perizinan berusaha. Dalam melaksanakan pembinaan dan juga pendaftaran, maka pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus melakukan identifikasi dan juga pemetaan usaha mikro dan juga usaha kecil berdasarkan tingkat risiko, dari tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah, dan juga tingkat risiko tinggi. Kemudian, pendaftaran pelaku usaha mikro kecil dan juga usaha mikro dan juga usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Dalam hal terjadi pada bagian kedua tentang perlindungan usaha mikro dan juga usaha kecil, itu memberikan perincian yang lebih detail mengenai penyediaan layanan bantuan, layanan pendampingan hukum, serta layanan pemulihan usaha mikro kecil dan juga menengah dalam keadaan darurat. Yang pertama, mengenai layanan bantuan dan juga pendampingan hukum. Layanan bantuan dan juga pendampingan hukum meliputi atau berbentuk diantaranya adalah penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan di luar pengadilan. Selain itu, dalam hal terjadi kondisi darurat, maka pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu memberikan upaya pemulihan usaha mikro kecil dan juga usaha menengah, meliputi restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, atau bantuan dalam bentuk lain, serta pemulihan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini diprioritaskan kepada usaha yang mikro dan kecil dan terdampak untuk diberikan pemulihan ekonomi masyarakat. Kemudian pemerintahan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah melakukan salah satu tugas kewenangannya juga, yaitu mengenai koordinasi. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bahwasanya koordinasi meliputi mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, mengelola data yang akan disampaikan oleh kementerian, oleh lembaga, ataupun oleh pemerintahan daerah. Selain itu, koordinasi juga dalam bentuk menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan juga informasi.
Pasal 58 berbunyi bahwa kementerian menyebarluaskan data usaha mikro, kecil dan juga menengah kepada kementerian atau lembaga pemerintah, non-kementerian, dan juga kepada pemerintahan daerah. Penyebarluasan data usaha mikro, kecil, dan juga menengah meliputi kegiatan pemberian akses, kegiatan pendistribusian data, serta kegiatan pertukaran data. Pada bagian ketiga, juga menjelaskan mengenai penyediaan tempat promosi dan juga penyediaan tempat pengembangan usaha mikro dan juga usaha kecil pada infrastruktur publik. Kementerian ataupun lembaga serta pemerintahan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan melakukan penyediaan tempat pengembangan usaha mikro dan juga usaha kecil paling sedikit 30% dari total luas area lahan komersil, teras tempat pembelanjaan, dan juga tempat promosi strategis pada infrastruktur publik. Infrastruktur publik yang dimaksud dalam hal ini meliputi terminal, bandara udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan juga pelayanan jalan tol, serta infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam pasal 63 menjelaskan mengenai penyediaan tempat promosi untuk usaha mikro kecil dan usaha mikro juga usaha kecil meliputi tempat-tempat di media luar ruang dan juga tempat-tempat di ruang pameran. Kemudian penyediaan tempat pengembangan usaha untuk usaha mikro kecil juga menengah paling sedikit minimal harus berupa tempat berjualan, tempat bekerja dan juga atau tempat akomodasi serta pergudangan. Dalam pasal 65 menjelaskan mengenai penyelenggara infrastruktur publik. Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan juga tempat pengembangan usaha haruslah melaksanakan rekomendasi daripada kementerian atau dinas terkait mengenai pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan juga usaha kecil. Kemudian, penyelenggara infrastruktur publik juga mendaftarkan usaha mikro dan juga usaha kecil yang mendapatkan fasilitas tempat promosi dan juga pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ketiga, penyelenggara infrastruktur publik juga harus melakukan seleksi usaha mikro dan juga seleksi usaha kecil dan juga memberikan kurasi produk usaha mikro dan juga usaha kecil yang akan melakukan usaha di sekitar lokasi infrastruktur publik. Yang keempat, penyelenggara infrastruktur publik haruslah memfasilitasi pelatihan, memfasilitasi pendampingan bagi usaha mikro dan juga usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang kelima, penyelenggara infrastruktur publik haruslah mengelola tempat promosi, haruslah mengembangkan tempat promosi untuk usaha mikro juga usaha kecil secara profesional dan juga akuntabel. Kemudian, dalam pasal 66 dijelaskan bahwasannya kementerian ataupun dinas terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan juga penyelenggaraan pelaksanaan tempat mengembang usaha mikro dan juga usaha kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik. Kemudian kita memasuki pasal 70 mengenai kemudahan dalam pembiayaan dan juga permodalan. Di dalam pasal 70 nomor B, pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan juga usaha mikro kecil dan juga menengah itu meliputi harus mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan juga kecil, harus memberikan imbal jasa, penjaminan juga subsidi bank ke bunga, memberikan penjaminan kredit dan juga modal kerja, memberikan penyaluran dana bergulir, serta memberikan bantuan permodalan dan juga bentuk pembiayaan lainnya. Itu adalah bentuk-bentuk pembiayaan. Kemudian, selain juga bentuk-bentuk pembiayaan, eh, pemberian kemudahan dan juga pendampingan dalam pengembangan usaha itu meliputi juga peningkatan kompetensi daripada SDM-nya. Di mana dalam meningkatkan kompetensi daripada SDM para pelaku usaha mikro kecil juga menengah, maka haruslah diberikan pendidikan, pelatihan, magang dan juga pendampingan. Kemudian dalam pasal 78 pembiayaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan juga usaha kecil haruslah bersumber dari anggaran dan juga pendapatan belanja negara
anggaran dan juga anggaran pendapatan dan juga belanja daerah, atau sumber-sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bab keempat itu kan eh, pada bab keempat Perpu Cipta Kerja itu menjelaskan mengenai kemitraan dan juga pola-pola kemitraan. Di mana dalam kemitraan, prinsip-prinsip kemitraan itu meliputi antar mitra itu melakukan saling memerlukan, antar mitra memiliki prinsip saling mempercayai, antar mitra memiliki prinsip saling memperkuat, dan memiliki prinsip saling menguntungkan. Kemitraan mencakup di dalamnya adalah proses alih keterampilan, proses alih keterampilan di bidang produksi dan juga pengolahan, proses pemasaran, proses permodalan, proses sumber daya manusia, dan juga teknologi sesuai dengan pola-pola kemitraannya. Kemudian, peran-peran pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah dalam hal kemitraan, yaitu diantaranya adalah pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah mengatur bagaimana usaha besar itu membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Kemudian pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu juga mengatur mengenai usaha menengah dalam membangun kemitraan dengan usaha mikro dan juga usaha kecil. Dalam pasal 128 menjelaskan mengenai penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan juga usaha kecil, di mana pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan juga mudah bagi usaha mikro dan juga usaha kecil dalam bentuk subsidi, dalam bentuk penjaminan, dan juga dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan juga anggaran dan juga pendapatan belanja daerah. Selain itu, dalam pasal 129 menjelaskan mengenai peran badan usaha milik negara dalam proses pembiayaan, di mana badan usaha milik negara menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan juga usaha kecil dalam bentuk diantaranya adalah pinjaman, penjaminan, hibah, dan juga pembiayaan lainnya dari penyisihan bagian laba tahunan BUMN tersebut, serta selain daripada BUMN, maka usaha-usaha besar yang berorientasi swasta itu juga memberikan pembiayaan dan juga permodalan, di mana pembiayaan dan juga permodalan yang dilakukan oleh usaha-usaha besar tersebut dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan yang mudah dan juga murah, yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha UMKM, yang dilakukan oleh yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha UMKM. Kemudian, pembiayaan dan juga permodalan yang dilakukan oleh usaha besar tersebut haruslah salah satunya adalah bentuk uang muka, pemberian uang muka kepada usaha mikro kecil dan juga menengah dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu, usaha besar juga dapat memberikan ataupun menyalurkan hibah bagi usaha mikro dan juga usaha kecil yang masih pemula dalam bentuk produk inovasi yang memiliki potensi pasar, memiliki potensi nilai komersil, dan juga berbasis teknologi. Selanjutnya, mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil dan juga Usaha Menengah, Nomor 7 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan satu data koperasi dan juga usaha mikro, kecil, dan juga menengah melalui basis data tunggal yang merupakan salah satu daripada substansi pengaturan yang menjadi landasan daripada pembentukan perda ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama dia. Pada dia dipersilakan. Selanjutnya nomor 5, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan hibah atau bantuan dalam bentuk paling sedikit. Contohnya modal bagi usaha mikro dan usaha kecil pemula, startup dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial atau berbasis teknologi untuk pengembangan usaha atau penyelenggaraan inkubasi. Selanjutnya nomor 6, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan atau akses pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang dapat dilihat pada pasal 129 dan pasal 131. Selanjutnya yang keempat yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui basis data tunggal. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro kecil yang dapat dilihat dalam pasal 1 tentang ketentuan umum menjelaskan tentang pengertian, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan izin usaha dan kemitraan.
Selanjutnya dalam pasal 13 menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Lalu pada nomor 6 ada Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu tahun 2019 hingga 2023 yang telah diundangkan dalam UU, AKU memberikan data bahwa jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bengkulu pada tahun 2013 hingga 2017 menurut data sektor dinas koperasi dapat diklasifikasi seperti di bawah ini. Selanjutnya yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir Samisake yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir Samisake. Yang selanjutnya adalah yang ke-8 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu tahun 2021 hingga 2041. Lalu selanjutnya yaitu yang ke-9 ada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir Samisake yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir Samisake. Nah, dana Samisake ini berdasarkan pasal 3 dimaksudkan untuk membantu penguatan modal kepada perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh, dan mandiri. Tujuannya dapat dilihat ada 4. Selanjutnya yaitu pasal 6 Perda Pengelolaan Dana Bergulir Samisake ada pada pasal 9. Dan yang terakhir adalah setiap usaha penerimaan dana bergulir memiliki kewajiban yang termuat dalam pasal 18, yaitu tentang penerima dana bergulir Samisake yang wajib yang pertama melaksanakan usaha sesuai proposal, menerima usul, membuat laporan kemajuan usaha, mengembalikan pinjaman bergulir, dan melaporkan rencana perubahan usaha kepada UPTD melalui LKM untuk mendapat persetujuan. 2. Penerima dana yang tidak mengembalikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.